Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 533, aku ingin memakanmu sebelum tidur. Pengawal itu mengirim paman ketiga ke rumah sakit. Genangan darah di lantai benar-benar membuat mereka merinding. Mama Lu senang. Kian, kamu sudah benar-benar dewasa. Ibu, sebaiknya ibu istirahat dulu. Aku akan menyuruh pembantu membersihkan tempat ini. Kian, kurasa kau harus berhati-hati malam ini. Pamanmu yang termuda adalah seseorang yang mampu merusak perusahaan hanya untuk membuatmu kesulitan. Sekarang setelah dia tahu tentang apa yang terjadi pada paman ketiga, dia mungkin akan memanfaatkan situasi ini dan mengubah ini menjadi masalah besar untuk mencoreng reputasi Lu Holdings dan membiarkan Dewan Direksi menanyaimu. Lin Muan menganggap kekhawatiran Mama Lu wajar saja. Kian, menurutku kita harus waspada. Kalau dia benar-benar bertindak, kita masih bisa melawan. Atau, kalau perlu, kita bisa menyingkirkannya. Baiklah, saya mengerti. Saya akan meminta sekretaris saya untuk memberitahu media agar menghentikan berita tentang Lu Holdings dan melacak orang-orang yang mencoba menyebarkannya. Baiklah, aku akan meminta orang untuk mengganti kunci pintu. Awalnya, Lin Muan berencana untuk kembali ke Akademi Polisi malam ini. Namun, melihat kekacauan ini, dia memperkirakan ibu dan putrinya mungkin masih dalam keadaan syok, jadi dia mengubah rencananya. Dia baru akan kembali besok. Ketika segala sesuatunya sudah beres, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketika Lin Muan kembali ke kamar tidur, Lu Qian sudah mandi. Dia sedang berbaring di tempat tidur. Setelah itu, Lin Muan mandi dan berbaring di tempat tidur sambil memeluknya. Jangan takut, aku di sini. Aku tahu. Lu Qian memeluknya erat. Jika mengingat kembali kejadian malam itu, aku masih merasa takut. Luka paman ketiga sangat mengerikan. Darahnya membuatku merinding. Saat aku tidak ada, Lisa akan ada di sini. Jangan khawatir. Saya hanya berpikir bagaimana pemandangan kecil seperti ini sudah membuat saya gelisah seperti ini, tetapi Kiki bisa tahan melihat sesuatu yang 100 kali lebih buruk dari apa yang saya lihat. Kita berdua perempuan. Itu membuat saya merasa rendah diri. Lin Muan terkekeh mendengar ejekan dirinya sendiri. Apakah dia orang biasa? Dia adalah keajaiban yang bisa menaklukkan Seng Xiao. Aku tidak akan terkejut jika dia melakukan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Kita adalah orang biasa. Jadi, kita harus menikmati hidup sebagai orang biasa saja. Tidakkah kau berpikir begitu? Dan bukan hanya kau, bahkan aku terkadang merasa iri. Kamu benar. Melihat Lu Qian mengantuk, Lin Muan mencium keningnya. Aku akan kembali ke Akademi Polisi besok. Apakah kamu benar-benar tidak melakukan apapun denganku? Memem. Aku takut. Aku hanya ingin tidur. Baiklah, tidur saja. Lin Muan tidak memaksanya. Namun, saat itu juga, Lu Qian berguling dan menekan tubuhnya ke tubuhnya. Lin Muan terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Kurasa aku ingin memakanmu sebelum tidur. Selama Lin Muan terluka, Lu Qian lah yang lebih proaktif karena dia tidak bisa banyak menggerakkan tangannya. Lin Muan hanya bisa memeluk pinggang Lu Qian dengan satu tangan. Mungkin karena posisi cowgirl tidak terlalu memuaskan bagi pria, atau khususnya dirinya. Karena bukan dia yang mengendalikan ritme, dia merasa hancur. Namun, dia merasa segar melihat Lu Qian dengan wajah memerah bekerja keras saat berhubungan intim. Melihatnya seperti ini, itu tidak buruk. Keesokan paginya, Mu Qi dipuji di kampus. Pada saat yang sama, Gu Ziling dan Mama Gu bertemu dengan pengacara mereka untuk penilaian akhir. Mereka memutuskan apakah akan mengajukan kebangkrutan atau tidak. Mama Gu tidak menyalahkan siapapun atas kehancuran keluarga Gu. Kalau saja dia menyadari lebih awal bahwa suaminya sedang dalam tekanan besar, dia tidak akan membiarkannya menjadi gila. Dan sekarang, saudaranya telah menjadi seorang pembunuh. Kalau saja dia tidak terlalu memanjakannya, ini tidak akan terjadi. Dan kehidupan saudaranya tidak akan hancur. Namun, Gu Ziling tidak berpikiran sama. Tanpa Mu Qi, keluarga Gu akan baik-baik saja. Selalu. Semua ini terjadi karena Mu Qi. Dia hanya ingin membalas dendam atas apa yang terjadi di acara makan malam amal. Oleh karena itu, Gu Ziling sangat membencinya. Ibu, aku akan membuat Mu Qi tidak punya uang suatu hari nanti. Mama Gu bingung. Apa hubungannya dengan Mu Qi? Jika bukan karena dia yang bekerja untuk polisi, keluarga Gu tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Mama Gu menatap Gu Ziling dengan heran. Ia tidak pernah menyangka bahwa putrinya akan mengalihkan kebenciannya kepada Mu Qi. Masalah ini sama sekali bukan salah Mu Qi. Meskipun ia telah bekerja keras selama penyelidikan, ia hanya melakukan tugasnya. Mengerikan. Ibu, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja di keluarga Seng. Dan sekarang, Kai bersedia mempercayaiku. Adapun lelaki tua itu, dia tidak akan berani mengusirku dari keluarga Seng. Kenapa? Tanya Mama Gu. Karena Kai mandul. Kalau dia mengusirku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi untuk keluarga Seng.
Orang tua itu tidak boleh kehilangan mukanya, kata Gu Ziling. Lalu bagaimana denganmu? Tidak punya anak itu tidak baik untuk jangka panjang. Jangan khawatir. Aku serahkan keputusan itu pada kakek. Aku akan melakukan apapun yang dia katakan. Jadi, beginilah cerdiknya Gu Ziling. Mama Gu mengangguk. Jangan berlebihan. Kamu dan Kai masih suami istri. Jangan hancurkan hubungan kalian karena ini. Kamu masih harus bergantung padanya selama sisa hidupmu. Aku tahu. Namun, Mukiki bukan satu-satunya orang yang dibencinya. Di keluarga Seng, ada pasangan yang selalu menentangnya. Dia perlu mencari cara untuk menghancurkan hubungan mereka. Agar Huran bisa kembali ke keluarga Hu untuk selamanya. Di keluarga Hu, ibu tiri Huran akan berurusan dengannya. Sore harinya, di Sengting, Mukiki mengajukan cuti kuliah. Dia akan menikah di luar negeri. Meskipun dia mungkin terlihat sangat acuh tak acuh terhadap saran Seng Xiao, jauh di dalam hatinya, dia masih mengantisipasinya. Mengambil cuti lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Feng Sanshan bertanya padanya ketika dia melihat slip cuti yang disetujui Mukiki. Itu masalah pribadi. Mukiki tidak menjelaskan lebih lanjut. Bagus. Saat kau pergi, aku akan menangani semua kasus di laboratorium forensik. Aku pasti akan mendapatkan beberapa penghargaan saat kau kembali, kata Feng Sanshan masam. Kau harus pergi selama beberapa hari lagi. Hah? Mukiki terkekeh. Kenapa kamu masih sok penting? Bukankah kita berteman? Siapa yang ingin menjadi temanmu? Feng Sanshan mendengus. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi dan cari pacar. Kamu tidak bisa merusak kehidupan kampus yang menyenangkan hanya karena seorang bajingan. Ada banyak pria yang bisa kamu pilih di dunia ini. Mukiki menasihatinya. Profesor mengatakan bahwa ada seorang ahli psikologi yang datang ke kantor polisi. Dia masih lajang. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Pria seperti itu bisa membaca pikiranmu. Kau sama saja telanjang di depannya. Tidakkah menurutmu itu terlalu menakutkan? Feng Sanshan menggelengkan kepalanya.